Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video. So today I will explain about statistical tests. There are correlation, factor analysis, regression analysis, chi-square test, t-test, and analysis of variance or ANOVA. Without wasting time, let's start the video. So the first one is correlation test. Jadi tes ini adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengukur dan menilai derajat hubungan atau keeratan serta arah hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, jenis-jenis uji korelasi ini yang pertama ada korelasi Pearson atau Pearson R. Jadi tujuannya untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel yang digunakan untuk data parametrik. Nah, yaitu satu, data berskala interval atau rasio, yang kemudian kedua, variabel harus berdistribusi normal, dan kemudian yang ketiga ada hubungan yang diasumsikan adalah linear. Nah, kemudian yang kedua ada korelasi Spearman atau Spearman's rule. Jadi tujuannya adalah untuk mengukur hubungan monotonik atau hubungan searah atau berlawanan, tetapi tidak harus dalam laju yang konstan antara dua variabel. Nah, digunakan untuk data non-parametrik, yaitu bersifat ordinal scaled, data interval atau rasio, tapi tidak berdistribusi normal. Nah, kemudian yang terakhir ini ada korelasi Kendall atau Kendall's tau. Nah, sama seperti Spearman. Nah, faktor analisisnya ini adalah teknik statistik multivariat yang krusial dalam penelitian kuantitatif. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi sejumlah besar variabel teramati atau indikator item kuesioner menjadi sejumlah faktor kecil laten atau konstruk atau dimensi yang mendasarinya tanpa kehilangan terlalu banyak informasi. Nah, selanjutnya ini ada regression analysis. Nah, regression analysis ini adalah metode analisis yang merupakan perluasan dari metode analisis korelasional yang fungsi utamanya adalah memeriksa prediksi dari satu variabel terikat berskala kontinu, dan prediksi ini didasarkan pada nilai dari satu atau lebih variabel bebas. Nah, regresi ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada regresi sederhana atau simple regression. Nah, yaitu menggunakan hanya satu variabel bebas atau independent variable untuk memprediksi variabel terikat. Kemudian yang kedua ada regresi berganda atau multiple regression, yaitu menggunakan dua atau lebih variabel bebas independent variables untuk memprediksi variabel terikat. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada chi-square test. Nah, chi-square test ini adalah non-parametric test yang bertujuan untuk mengindikasikan apakah secara statistik terdapat hubungan antara dua variabel kategorikal. Nah, chi-square test ini melibatkan penggunaan tabel kontingensi yang juga sering disebut sebagai tabel silang atau cross tabulation. Nah, tabel kontingensi sendiri ini, dalam tabel ini baris atau row mewakili kategori dari satu variabel dan kolom mewakili kategori dari variabel lain. Lalu selanjutnya ada t-test. Nah, t-test ini adalah parametric test yang bertujuan utamanya adalah untuk membandingkan rata-rata atau comparing means antara dua kelompok atau lebih. Nah, tes ini digunakan untuk menentukan apakah perbedaan antara rata-rata kelompok yang diobservasi adalah signifikan secara statistik. Nah, kemudian jenis-jenis t-test. Nah, jenis-jenis t-test. Yang pertama ini ada t-test sample independent atau independent sample t-test. Nah, ini bertujuan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok yang berbeda. Nah, ini berarti partisipan dalam suatu kelompok tidak ada kaitannya dengan partisipan di kelompok lain. Kemudian yang kedua ada paired sample t-test, yaitu untuk membandingkan rata-rata dari data yang berpasangan atau match. Biasanya data yang sama diukur pada dua titik waktu yang berbeda sebelum dan sesudah intervensi. Ini sering disebut sebagai design pre-test dan post-test. Nah, asumsi parametrik ini dari uji ini haruslah distribusi normal. Nah, kemudian yang terakhir ini ada analysis of variance atau ANOVA. Ini adalah teknik statistik inferensial yang paling umum dan serbaguna dalam penelitian kuantitatif. Kenapa? Karena tujuan utamanya adalah untuk membandingkan rata-rata atau means dari dua kelompok atau lebih. Nah, jenis-jenis ANOVA ini ada dua, yaitu yang pertama ada ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Ini digunakan ketika peneliti memiliki satu variabel bebas kategorikal dan satu variabel terikat atau kontinu. Dan kemudian jenis yang kedua adalah
two-way ANOVA. Nah, jadi digunakan ketika peneliti memiliki dua variabel bebas kategorikal dan satu variabel terikat kontinu. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas waktunya. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.